Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل, yang saya hormati anggota DPR RI Ibu Delmeria Sikumbang, anggota DPD RI Bapak Leonardi Harmaini, Gubernur Sumatera Barat beserta Ibu Harneli Mahyelji, dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti beserta jajaran pengurus, Ketua Pimpinan Daerah Perti Sumatera Barat beserta jajaran pengurus, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, saya pada hari ini bisa hadir berkumpul atas limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir pada acara puncak milad ke-95 Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Kota Padang ini. Dan saya selalu, baik sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia maupun sebagai Wakil Presiden, kalau ada kegiatan Perti, saya selalu berusaha untuk datang. Karena ini masih dalam suasana Idul Fitri, maka saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah sepanjang bulan Ramadan kemarin yang kita lakukan. Hadirin sekalian, mengingat sejarah hubungan tokoh pendiri Perti, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, seperti dikatakan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, itu sebenarnya memang berasal dari satu guru, min syajaratin wahidah. Karena itu visinya mungkin tidak berbeda. Seperti tadi dikatakan bahwa memang Perti telah banyak berbuat, terutama melalui pendirinya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, di dalam mendukung kemajuan bangsa, khususnya baik di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Karena itu kehadiran saya dalam forum Perti ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah
dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk dengan PERTI, ya, dengan tarbiyah Islamiyah. Saya mendukung usulan agar beliau Hadratus Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan saya menyambut baik dalam hari apa istilahnya, ulang tahun ke-95 ini, menjelang 100 tahun. Karena 100 tahun itu momentum terjadinya perubahan dan perbaikan. Kalau menurut hadis Nabi, likulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu amra dini. Tiap awal 100 tahun itu ada orang yang melakukan perbaikan, pembaharuan agamanya, bukan dalam arti ajarannya, tapi pengorganisasiannya dan pengelolaannya supaya lebih baik, melakukan upaya-upaya yang lebih baik lagi. Karena itu saya mengapresiasi bahwa PERTI menjelang 100 tahun sudah mempersiapkan diri untuk melakukan langkah-langkah besar ke depan dalam 100 tahun yang kedua. Sangat tepat kalau tema yang diambil ini adalah meneguhkan kembali khittah. Khittah itu adalah merupakan garis. Khittah tarbiyah saya kira adalah khittah ulama. Khittah ulama itu adalah khittah nabawiyah, artinya khittah para nabi. Khittah para nabi itu adalah khittah islahiyah, yaitu khittah perbaikan. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Syu'aib alaihissalam, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang saya kendaki kecuali yaitu illal islah, yaitu islahul ummah, memperbaiki manusia dalam rangka ikhrajun nas minadh dhulumat ilan nur. Zaman boleh berubah, perpolitikan boleh berubah, ilmu pengetahuan boleh berubah, tapi khittah tidak boleh berubah. Dia harus tetap sebagai panduan. Dan khittah itu diwujudkan dalam bentuk khatwah, langkah-langkahnya, dalam bentuk harakah. Al-khatwah wal harakah itu harus sesuai dengan arah khittah itu. Bisa saja khittahnya seperti yang digariskan oleh Hadratus Syekh itu, tetapi langkahnya bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bisa terjadi tahwilul harakah wa tahwilul khatwah. Bisa saja terjadi pembiasan sehingga tidak pada. Dan alhamdulillah bahwa tekad PERTI adalah kembali kepada khittah tarbiyah yang sudah digerakkan ditakkan oleh pendirinya, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Saya ucapkan selamat kembali ke khittah tarbiyah Islamiyah.
Kembali ke khitot tidak berarti kita kemudian meninggalkan perbaikan-perbaikan, pembaharuan-pembaharuan. Kita memang tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Tapi jika tidak boleh statis, tidak boleh konservatif, tidak boleh al-jumud alal manqulat, kata istilah Imam Al-Qarafi. Al-jumud alal manqulat dalalun fid din wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wassalafil madin. Statis pada tek-tek nas semata-mata itu adalah sesuatu kesesatan dan tidak sesuai dengan apa yang diarut oleh para ulama terdahulu. Kenapa? Karena memang kata Imamul Haramain itu disebutkan bahwa kebanyakan syariah itu adalah hasil ijtihad. Wa mu'dhamus syariah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Kenapa begitu? Li'anna an-nususa mahdudah. Karena nas itu terbatas, tidak pernah nambah. Al-Quran itu, hadis itu. Tetapi walakinnal masail al-hawadits wal waqa'i ghairu mahdudah. Masalah-masalah tidak pernah berhenti. Oleh karena perlu ada ijtihad yang dilakukan ala manhajin sahih, menurut cara-cara yang diwariskan oleh para ulama itu. Bahkan Imamul Haramain mengatakan wan nusus la yafi bil ushri min ma'syari syariah. Bahkan menurut Imamul Haramain, nas itu tidak sampai 1/10 daripada syariah. Jadi hanya 1/10, kurang dari 1/10. Jadi 90% lebih itu hasil ijtihad. Itu pada zamannya Imamul Haramain, kira-kira hidup pada 447, 1000 tahun yang lalu. Andai kata itu kita lihat sekarang, berarti akan ada. Karena itu kita harus menyiapkan orang-orang yang ahli, yang pandai, yang menguasai masalah-masalah agama, bukan hanya tahu, tapi adalah mutafaqihina fid din, orang yang betul-betul faham agama. Karena ini akan terus terjadi. Kembali ke khitah tidak berarti kita tidak melaksanakan tugas-tugas kewajiban lain, antara lain hifdzul watan, menjaga tanah air. Dan itu sudah dilaksanakan partisipasi daripada para ulama kita terdahulu di dalam berbagai masalah, bahkan dalam mengusir penjajahan. Kalau dulu jihadnya itu adalah jihad qitali namanya, jihad perang mengusir penjajahan Belanda, maka sekarang adalah jihad pembangunan. Saya kira tepat kalau kemudian Tarbiyah Islamiyah menjadikan temanya yaitu mewujudkan visi Indonesia 2045. Sekarang kita dalam suasana, tidak suasana perang, tapi dalam suasana pembangunan. Visi Indonesia Emas 2045 secara esensi merupakan manifestasi cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu demi Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita menargetkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia
Itikat menjadi Indonesia negara maju yang sejajar dengan negara maju lainnya, kuncinya adalah harus dibarengi dengan peran sumber daya manusia yang terbaik di dalam pembangunan. Kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah. Dan Allah minta kamu supaya memakmurkan bumi. Ista'marakum, kata ulama, kallafakum bi'imaratiha. Ya, ini memberi tanggung jawab pada kamu untuk memakmurkan bumi ini. Apa yang membuat bumi ini makmur atau asbabul imarah? Yaitu berbagai kegiatan keekonomian seperti pertanian, perikanan, pertambangan, industri. Itu semua adalah asbabul imarah. Kuncinya, miftahul imarah adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu maka yang harus kita siapkan untuk membangun Indonesia maju 2000, visi Indonesia 2045 adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul. Dan sumber daya manusia itu dihasilkan melalui pendidikan. Karena itu tepat kalau kemudian kembali tarbiyah Islamiyah membangun kembali pendidikannya dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Ini saya kira tepat sekali dalam rangka menyongsong 2045, visi Indonesia 2045 adalah sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi selain itu juga kita tidak boleh lupa sebagai organisasi keagamaan menyiapkan yang saya katakan tadi al-mutafaqqihina fid din, yaitu yang faham agama, yang menguasai, yang bisa merespon berbagai masalah, yang bisa membawa umat dan juga mengarahkan pembangunan itu supaya sesuai dengan manhaj rabbani atau dengan nizam rabbani, tata aturan. Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan kita manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah di bumi untuk mengelola bumi. Dan Allah menyediakan untuk kita segala apa yang ada di bumi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan semua apa yang di bumi untuk kamu, untuk kita semua, untuk ditakmirkan, diimarahkan, ya, dilola untuk menjadi kemaslahatan kita. Tetapi Allah juga menyiapkan kepada kita yang disebut dengan manhaj rabbani atau nizam rabbani. Ada dua nizam rabbani itu yang disediakan kepada kita. Yang satu namanya nizam kauni, tata aturan hukum alam, ya, hukum alam yang kita juga harus patuhi. Dan yang kedua adalah nizam tasyri'i, yaitu cara aturan syariah, sehingga kita bisa berjalan di atas manhajnya supaya selamat dunia dan akhirat. Untuk itu perlu ada orang-orang yang kita siapkan, yang seperti saya katakan tadi, bisa berijtihad menurut jalan yang benar, ala manhajin sahihin, yang untuk memberikan arah pembangunan, arah pembaharuan yang kita lakukan ke depan. Ini saya kira hal yang sangat penting buat kita semua. Karena itu visi Indonesia saya kira tepat menjadi bagian daripada tema hari ulang tahun ini. Hadirin sekalian,
Kunci daripada semua itu adalah tentu terwujudnya, terbangunnya persatuan dan kesatuan. Bagi kita ada 3 hal persatuan itu. Ada 3 ukhuwah, ada 3 persaudaraan. Yang pertama tentu internal, tarbiyah, ukhuwah, tarbiyah. Kita bicara persatuan. Kemudian yang kedua tentu ukhuwah Islamiyah, sesama Islam. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah. Kita tidak mungkin mewujudkan ukhuwah wataniyah kalau kita tidak bisa membangun ukhuwah Islamiyah. Dan kita tidak bisa membangun ukhuwah Islamiyah kalau tidak bisa mewujudkan ukhuwah tarbiyah. Kalau sesama tarbiyah saja tidak terbangun ukhuwah, bagaimana kita bicara soal Islamiyah, bagaimana kita bicara soal wataniyah, apalagi ukhuwah insaniyah. Dan saya mengapresiasi langkah untuk menyatukan komponen elemen tarbiyah Islamiyah menjadi satu kesatuan yang utuh. Selamat buat keutuhan tarbiyah Islamiyah. Ini kunci, saya kira ini kunci, ya. Dan yang terakhir tentu yang saya harapkan bahwa kita sebagai organisasi dalam rangka menjalani khitah itu harus di atas pemahaman yang wasatiyah, khitah wasatiyah, Islam yang moderat, yang wasatiyah. Dan ini yang menjadi garis kita semua, bahkan sekarang menjadi isu dunia. Ya, semua bicara tentang bagaimana mewujudkan ukhuwah, bagaimana Islam yang wasatiyah. Saya beberapa hari yang lalu saya dapat penghargaan dari Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir, dari Syekhul Azhar, bahwa saya dianggap termasuk salah satu yang berhak memperoleh penghargaan dalam rangka mengembangkan, menumbuhkan Islam wasatiyah. Dan kita Indonesia alhamdulillah dianggap yang paling terdepan. Menjaga wasatiyah itu tidak mudah. Pertama, menjaga dari apa? Dari al-afham al-munharifah, faham-faham yang menyimpang. Faham yang menyimpang itu berbeda dengan penyimpangan, inhiraf, sering saya katakan berbeda dengan ikhtilaf. Kalau perbedaan dalam arti perbedaan itu harus ditoleransi. Tetapi kalau penyimpangan, al-inhiraf, itu tidak boleh ditoleransi, harus dihentikan. Kita harus menjaga, kalau perbedaan seperti dalam kaidah dikatakan, la yungkarul mukhtalafu fihi, sesuatu yang istilah ikhtilaf tidak boleh diingkari. Wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi, yang harus diingkari itu adalah yang sudah mujma', yang sudah ijma' semua umat Islam melakukan penyimpangan. Nah, itu adalah sesuatu yang katakan inhiraf. Ada yang inhiraf mengaku itu ikhtilaf, itu tidak benar. Inhiraf bukan ikhtilaf. Tapi ada yang orang tidak mau mengakui ikhtilaf, ya. Padahal ikhtilaf harus ditoleransi, sedangkan yang inhiraf itu diamputasi, ya, artinya dihentikan. Yang kedua dari al-afkar at-tatarrufiyah,
yaitu dari cara berpikir yang ekstrim, baik ekstrim ke kanan maupun ekstrim kiri. Bahasa agamanya baik yang ifrati, terlalu berlebihan, maupun yang tafriti. Tafriti itu kurang, abai. Nah, kita harus di tengah. Itu namanya wasatiyah. Dan yang ketiga, kita harus menjaga dari al-fatawa asyadzah, fatwa-fatwa yang aneh, yang nyeleneh, yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip wasati. Ada yang tasyaddudi, keras sekali. Ya, ini paham ini ada misalnya rukhsah tidak mau, ada rukhsah pun tidak mau. Dia tasyaddud, tidak mau terima rukhsah. Padahal rukhsah itu kemurahan itu ada dalam agama rukhsah itu. Tapi ada yang tasahuli, yang memudah-mudahkan. Kalau yang memudahkan itu nyarinya yang rukhsah semua, carinya yang enteng-enteng semua. Kalau giliran puasa cari yang belakangan, kalau giliran lebaran cari yang duluan. Nah, itu cari enaknya saja. Itu namanya tatabbu'ur rukhas. Kita wasatiyah. Oleh karena itu, berdiri di tengah dalam wasati itu tidak mudah. Itulah yang oleh Rasulullah dikatakan syayyabatni Hudun. Surat Hud itu membuat saya beruban. Ketika ditanya limadza ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Liqaulihi ta'ala istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Istaqim kama umirta, kamu hendaknya istiqamah seperti engkau diperintahkan, artinya alal wasati, dan orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, dan jangan melebihi batas, wala tatajawazul had, jangan liwat di tengah. Disebut oleh Nabi syayyabatni, membuat saya beruban. Kenapa? Menjaga konsistensi, istiqamah alal wasatiyah bukan sesuatu yang mudah, karena banyak godaan, baik yang ke kanan maupun yang ke kiri, yumnan wa yusran. Ini yang harus kita perjuangkan terus, supaya Islam ini tetap berada dalam garis sesuai apa yang sudah diajarkan oleh para ulama kita, ala ma alaihi salafun salihun, seperti para pendiri tarbiyah Islamiyah ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu saya menaruh harapan besar pada Perti untuk terus berperan menyiapkan SDM yang unggul dalam kompetensi dan akhlak yang mulia, dan juga menantikan semakin banyaknya generasi muda dan alumni Perti akan terjun berkiprah di berbagai bidang pembangunan, baik tingkat lokal, nasional maupun global. Hadirin yang saya muliakan, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, selamat hari jadi ke-95 kepada Perti. Saya doakan pengurus dan anggota Perti tetap sehat, semangat, dan istiqamah dalam mengemban tugas dan amanat yang dititipkan. Saya mengajak Perti untuk terus melanjutkan komitmen tokoh pendiri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi sumbangan nyata penyelesaian persoalan kebangsaan lainnya. Dan saya anjurkan supaya tidak berhenti untuk memperjuangkan Syekh Sulaiman Ar-Rusuli sampai menjadi pahlawan nasional. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan,
menuju Indonesia emas, negara yang maju, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.